pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi Bu. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Mantap. Ya, alhamdulillah. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam kegiatan aksi nyata dari Bu Mevi selaku calon guru penggerak. Kita doakan bersama semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan lancar menjalankan tugasnya. Salam pertama kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semoga sampai yang akhir kita selalu mendapat syafaatnya. Dan untuk mengawali kegiatan kita hari ini kita mengucapkan 18 selamat. Saya salah moderator, ini tugasnya harusnya memperkenalkan narasumber. Tapi karena sudah pada kan berdasarkan pelatihan yang dibaca dari video. Sudah makasih kenal. Ini dengan Bu Mevi Suharti FGD. Beliau adalah calon guru penggerak. Hari ini beliau akan melaksanakan aksi nyata yang bertemakan tentang budaya positif. Kita ikuti bersama-sama dan kita berdiskusi bersama apa yang akan kita lakukan nanti dan apa yang akan Bu Mevi sampaikan nanti. Semoga berjalan dengan lancar. Dan kepada Bu Mevi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita selalu diberi kesehatan, sehat, bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk bersedia ya sebagai bentuk aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang mewakili dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, mohon izin saya mau mendiseminasikan sebagai bukti aksi nyata saya dalam program guru penggerak. Ya, oke. Sebelum kita ke sesi ini, coba Bapak Ibu angkat tangannya ke depan, ke samping, angkat dulu, angkat. Nah, setelah angkat, ditepukkan ke atas. Oke. Turunkan lagi, tepukkan lagi, dan pegang dahi. Dahi. Oke, berarti itu ya supaya fokus Bapak Ibu artinya di sini ada Bapak Ibu sudah tertawa sedikit artinya dalam keadaan sehat ya. Jadi dalam keadaan sehat tertawa artinya kita sehat dan kita bahagia. Dengan bahagia kita bisa melaksanakan aktivitas juga dengan sangat senang dan tidak merasa kelelahan dan selalu sehat ya. Oke. Selanjutnya saya ada oleh-oleh ini dari anak-anak tentang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 katanya itu dari TikTok. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Misalnya tepuk 1, prok, nok, prok, dor. Gitu. Itu saya oleh dari anak-anak juga. Bisa Bapak Ibu untuk mempraktekannya. Jadi misalkan gini. Tepuk 1, prok, dor. Tepuk 2, prok, dor, dor. Tepuk 3, prok, dor, dor, dor. Ya, bisa ya? Kita praktekkan. Oke, kita praktekkan ya, Bapak Ibu. Tepuk 1, prok, dor, dor. Tepuk 1, prok, dor. Prok, prok, dor, dor. Tepuk 3, Prok, prok, dor, dor. tepuk 3, 2, 1.
perkenalkan, saya Mei Fati, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Cilegon. Salam dan bahagia. Kami dari program guru penggerak, semoga kita selalu dalam keadaan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Ya. Nah, pertanyaan pemantik. Ada pertanyaan pemantik di sini. Apakah Bapak Ibu di sini setuju dengan pernyataan-pernyataan yang sudah saya tuliskan di sini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Setuju. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kita simpan dulu di sini, ya. Karena kita akan mempelajari tentang disiplin positif, bagaimana memberikan penghargaan dan bagaimana memberikan suatu hukuman terhadap anak didik kita, dan bagaimana cara kontrol guru untuk mendisiplinkan anak. Oke, selanjutnya. Nah, pada topik dalam pembelajaran kali ini yang akan saya sampaikan itu yang pertama disiplin positif, nilai-nilai kebersihan. Tentunya ini nilai-nilai baik, nilai-nilai positif yang kita terapkan di sekolah. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin kita hal yang baru. Untuk selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, ya, sebagai teman, sebagai pemantau, manajer, ya, gitu. Dia merasa bersalah. Kemudian segitiga restitusi. Selanjutnya disiplin positif. Nah, sekarang coba Bapak Ibu di sini kepal tangannya seolah-olah di tangan ini Ibu dan Bapak itu memegang sesuatu yang berharga, ya, memegang sesuatu hal yang berharga. Kemudian ada temannya yang ingin istilahnya berusaha untuk membuka dengan cara merayu mungkin, kan, dengan cara menghujat atau apalagi di sini menghardik, pokoknya merayu. Pokoknya Ibu misalkan di sini punya sebuah benda berharga, terus temannya itu segala cara pengen supaya Bapak Ibu ini membukanya. Nah, pada diri Bapak Ibu sendiri, apa yang akan Ibu memberikan alasannya? Mungkin Pak Eko silakan maju ke depan atau tapi juga boleh. Kenapa Pak Eko membuat alasannya yang itu? Oke, silakan Pak. Perkenalkan nama saya Eko, Ibu dari Indonesia. Jadi saya memberikan jawaban itu dengan pertanyaan tadi mengenai buah-buahnya apakah nanti akan dipertahankan atau dibuka. Saya memilih untuk membuka karena alasannya adalah tadi itu berbagi itu indah. Jadi apapun yang saya punya selama itu untuk kebaikan orang lain saya berikan. Bukan berikan, diberikan atau digunakan. Karena nanti larinya biasanya ke prasarana. Kalau larinya ke prasarana kan kalau rumah kendaraan kan tidak diberikan tapi dipinjamkan. Selama hal itu bisa menolong orang lain dan tempat lain. Seperti itu. Gary Salut. Random. Kita membukanya. Ini buka ya. Ini membuka juga, yang menutup deh. Saya akan mempertahankan ini. Yang mempertahankan saya siapa nih?
Ibu Susi ya, oke silakan Bu Susi. Kenapa alasannya Bu? Boleh di situ boleh maju ke sini. Kenapa? Ini berbeda dengan Pak Eko ya. Saya tetap akan mempertahankan barang yang saya pinjam karena itu adalah hak saya. Dan kalaupun misalnya nanti suatu saat ada temennya yang membutuhkan, insya Allah tetap akan saya buka, tapi tetap saya mempertahankan hak saya. Terima kasih. Mungkin cukup perwakilan dua saja ya. Nah, tadi Pak Eko membukanya, gitu kan? Karena berbagi itu indah, artinya berbagi itu meminjamkan. Terus kemudian jika Bu Susi itu tetap mempertahankan karena itu hak saya. Jika apa tadi membuka ya dia, tetap membuka, gitu. Tapi tetap mempertahankan. Nah, artinya Bu Susi itu sesuai kebutuhan, gitu. Kalau misalnya mau tetap mempertahankan, gitu. Tapi kalau disuruh buka sekiranya butuh dibuka ya saya akan buka seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Nah, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan ini? Siapa Bu? Diri sendiri. Ya, sebetulnya diri sendiri kan. Walaupun di ujung tapi kita mengontrol diri kita sendiri. Ya, oh kayaknya ini memang harus dibuka. Oh saya tetap akan mempertahankannya. Kayak gitu. Itu artinya yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Oke, lanjut. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama itu ilusi pemikiran guru itu mengontrol murid. Ya enggak? Kita berpikir kalau guru itu bisa mengontrol murid. Gitu kan pemikirannya? Bisa. Nah, murid juga punya hak untuk menerima kontrolan dari guru atau tidak. Nah, kenapa guru siswa itu mau dikontrol? Karena anak itu butuh, ya, karena anak itu butuh dan menerima hatinya, menerima pikirannya untuk dikontrol. Gitu. Intinya kebutuhan si anak itu atau murid itu, ya. Kemudian ilusinya, pemikiran kitanya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya enggak? Kalau kita dikritik dan buat orang merasa bersalah, kita semakin kuat tuh karakternya, semakin membangun gitu, ya kan? Nah, kemudian penguatan positif, artinya penguatan positif pujian, efek dia pujian segala macam, penguatan kamu bagus, kamu pintar segala macam itu akan efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan apa pemikiran tentang teori kontrol atau paradigmanya. Ya, kemudian orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya enggak? Orang dewasa nih kita biasanya suka memaksa, gitu, memaksa supaya pemikiran kita itu diterima. Biasanya seperti itu kan orang dewasa. Saya lebih dewasa gitu. Ya, itu pemikirannya. Kemudian, nah, stimulus respon atau teori kontrolnya. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kita coba mengubah orang. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrolnya, teori kontrol kitanya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Respon-respon orang-orang itu, ya, melakukan kesalahan itu melakukan perilaku buruk itu suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol itu semua perilaku pasti memiliki tujuan. Walaupun kita melakukan hal buruk, tapi kita berpandangan atau orang pandangan juga dia kenapa melakukan perilaku buruk pasti memiliki tujuan. Itu kontrolnya. Gitu. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya, stimulus responnya. Tapi kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, seperti tadi. Bisa mengontrol diri sendiri, baik membuka ataupun menutupnya. Kemudian, pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Tapi teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus
stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau teori kontrol menang-menang. Ibaratnya kalau kita sering dengar itu apa tuh? Win-win solution ya, win-win solution kayak gitu. Nah, kemudian, nah ini disiplin positif. Disiplin positif pada di sekolah ini diagram alurnya dalam disiplin positif ada teori kontrol. Nah, teori kontrol ini adanya disiplin. Makna disiplin itu seperti apa? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita, kemudian semua perilaku tadi memiliki tujuan, teori motivasi, terus untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, menghargai diri sendiri, dan tentunya kita akan disisipkan atau mencita-citakan nilai-nilai kebajikan itu. Ya, selalu ada seperti itu. Kemudian ada 5 posisi kontrolnya. Posisi kontrol ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, setiap manusia juga memiliki kebutuhan, ya, memiliki kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu penguasaan, berkuasa. Pasti punya kebutuhan dasar seperti itu, rasa-rasa seperti itu, ya. Terus kasih sayang pengen dikasih sayangi, pengen diterima oleh orang, gitu kan, pengen disayangi teman-teman, pengen disayangi oleh keluarga, itu kebutuhan dasar manusia. Oke, nah dan kesenangan, kita juga butuh kesenangan tentunya, ya, kita butuh kesenangan, terus juga kita butuh kebebasan. Nah, jika ada ini segitiga restitusi itu ada 3 tahap: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, di dalam kelas kita buat keyakinan kelas, gitu. Ya, ini diagram alurnya dari disiplin positif. Kemudian, apakah makna disiplin menurut Bapak Ibu? Disiplin, kita harus disiplin. Apa sih menurut Bapak Ibu itu disiplin? Mungkin ada yang mau bicara apa sih kata disiplin? Bu Ratu mungkin, atau Bu Muta, menurut Bu Muta disiplin itu apa? Disiplin itu melaksanakan sesuatu dengan sesuai tepat waktu, tanggung jawab. Ya, oke. Ada lagi yang mau mencurahkan pendapatnya disiplin. Apa itu disiplin, Bu Lina? Menurut saya disiplin itu sesuatu hal yang dilakukan sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya. Oke, ada lagi disiplin. Bu Ira, menurut Ira, disiplin itu apa? Jadi menurut saya itu melaksanakan segala sesuatu tepat, akurat, dan sesuai waktunya tentunya. Disiplin itu berkaitan dengan waktu biasanya, ya. Dan tugas-tugas itu tidak terlambat, ibaratnya seperti itu. Singkat, disiplin. Kita sering dengar kata disiplin. Nah, di sini disiplin itu berasal dari kata Latin yang artinya belajar. Nah, disiplin juga, disiplin itu makna disiplin itu menggali potensi sebetulnya, menggali potensi menuju sebuah tujuan. Kalau kita punya tujuan, artinya kita juga pasti disiplin, ya nggak? Kalau nggak punya tujuan, kita nggak disiplin, gitu, ya. Nah, apa yang dia hargai? Tapi budaya kita, makna disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Gitu, budaya kita seperti itu. Jadi makna disiplin itu untuk mematuhi suatu kepatuhan. Kemudian kecenderungan umum juga menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, ya, ketidaknyamanan disiplin, ya, nggak, kadang kita juga, kenapa sih harus disiplin, gitu, itu membuat kita tidak nyaman. Terus bukan apa yang dengan kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia, itu disiplin. Oke, kita selanjutnya. Nah, di dalam menciptakan disiplin itu harus disertai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Setiap instansi, setiap badan, wadah pasti kita mempunyai nilai-nilai, ya, punya
dengan nilai-nilai kebajikan itu berupa profil pelajar Pancasila. Itu nilai-nilai yang kita sering dengar di dunia pendidikan, ya kan ya? Apalagi kita sudah kurikulum merdeka. Mungkin ada yang bisa menyebutkan kelas 1 maupun kelas 4, apa sih nilai-nilai kebajikan atau profil pelajar Pancasilanya? Oke, Bu Ratu mungkin bisa menyebutkan, Bu Ratu, profil pelajar Pancasilanya itu apa saja? Oke, kita nyanyi saja kayak ini ya semuanya biar nggak tegang gitu. Ya, Bu Ratu yang dampingin ke sini. Dampingin Pancasila. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, nyanyikan Bu Ratu. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar visi. Terima kasih itu ya, profil pelajar Pancasila sebagai nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita tentunya. Dari tidak nyamanan atau hukuman, misalnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu motivasi dari eksternal kan. Kalau misalnya saya tidak melakukan, apa yang akan terjadi? Gitu. Terus kemudian motivasi eksternal kembali, contohnya apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Tapi kalau motivasi internal itu menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Terlihat perbedaannya ya. Kalau motivasi eksternal itu apa sih? Kalau saya dapat apa sih kalau seandainya saya melakukan hal itu? Pengaruhnya buat saya apa? Tapi kalau misalkan internal itu dalam diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa kalau saya melakukan hal itu? Ya, gitu. Kemudian kita itu pengennya merdeka, iya enggak? Bebas. Apa sih kata dari merdeka? Kita sering ngomong merdeka, merdeka artinya bebas, bebas, bebas. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri kita sendiri. Gitu. Kita terbebas dari perintah, akan tetapi kita memiliki cakapan untuk memerintah diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Gitu. Dan tentunya diselipkan atau diinikan dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Oke? Nah, sekarang apa itu restitusi? Kita pernah dengar. Restitusi itu untuk memperbaiki kesalahan, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu restitusi, sehingga mereka kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi murid untuk mencari solusi. Artinya restitusi itu suatu untuk perbaikan ya, untuk perbaikan, berkolaborasi, mencari solusi yang terbaik, itu restitusi. Kita sering juga terdapat anak-anak yang melakukan kesalahan. Nah, kenapa yang harus kita lakukan melalui restitusi tersebut? Di akhir kita ada yang namanya segitiga restitusi. Saya akan tampilkan contohnya segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas saya sendiri. Ya. Oke, lanjut. Nah, ciri-cirinya ini Bu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan juga, terus menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian karakter, bukan tindakan, fokus pada karakter.
tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa, Bapak Ibu? Karena kenapa harus ada mengapa tidak peraturan aja? Kenapa harus keyakinan kelas? Bisa jadi Bisa atau bisa menjawab? langsung tertulis. Ya, ini direkam di foto diunggah. Tidak peraturan aja gitu. Kenapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan belum tentu kita yakin. Kalau keyakinan sudah pasti kita yakin. Kalau sudah yakin, insya Allah melakukan sesuatunya, melakukan atau melaksanakan peraturannya dengan senang hati. Karena mereka sudah yakin. Dan pasti kalau sudah yakin, kita yakin dengan melaksanakan peraturan tersebut. Tapi kalau peraturan kita belum yakin karena peraturan dibuat kadang itu tidak berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau udah kesepakatan, udah keyakinan, udah berjalan dengan baik gitu. Dan budaya positifnya akan tercipta. Nah di sini peraturan kelas. Dalam peraturan kelas kita tetapkan kan pasti punya peraturan. Nah punya peraturan, tapi di situ kita taruhkan juga keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas, maka akan tercipta sebuah lingkaran lingkungan yang positif dan akan membudaya menjadi budaya yang positif. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu? Yang warna hijau atau yang warna putih? Yang menurut Bapak Ibu keyakinan kelas itu yang mana? Yang A atau B ya boleh. Yang warna sebelah kanan atau sebelah kiri? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kenapa? Yang putih. Pak Tata, kenapa bisa warna putih? Karena di situ ya, karena di situ kan dari atas untuk judulnya sendiri sudah kesepakatan. Ya, artinya itu disepakati oleh seluruh warga kelas tersebut. Jadi tanpa paksaan dan berdasarkan dengan kesepakatan tersebut, maka otomatis itu akan menjadi keyakinan di dalam kelas tersebut. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ya, ada lagi Pak Rui? Yang putih. Kenapa Pak Rui? Ini kalau Pak Rui pakai mic aja deh biar. Kalau dari bahasa dan kalimatnya dengan kami guru dan murid ya itu bukan kalimat perintah, sedangkan yang hijau datang tepat waktu, tapi di situ adalah kata perintah. Kalau bisa dari itu. Oke, terima kasih. Nah, keyakinan kelas itu ibaratnya kayak kata sifat ya. Iya, kanannya. Ya. Oke, lanjut. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini betul-betul bisa terapkan di dalam kelas juga keyakinan kelas. Contohnya misalkan saya mau menciptakan keyakinan kelas tentang hormat. Bagaimana tampak seperti hormat? Bagaimana tidak seperti hormatnya? Kayak gitu. Ini tabel T dan tabel Y. Ini contohnya. Maka kita misalkan mau menciptakan keyakinan kelas di keyakinan kelas itu hormat, menghormati guru misalnya. Ya, tampaknya itu seperti datang tepat waktu, ya kan? Penjelasannya gitu. Terus tidak tampak seperti sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru setiap hari, tampak seperti itu. Tapi kalau tidak tampak, tak acuh kepada teman dan guru. Ini bisa digunakan untuk membuat keyakinan di kelas Bapak Ibu. Ini acuannya bisa model T atau model Y untuk lebih mudah kita membuat keyakinan kelas. Oke, lanjut. Nah, ini peraturan. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, kalau kita jadikan keyakinan kelas artinya tanggung jawab. Ya, kalau dilarang mengganggu orang lain, artinya menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Artinya keselamatan. Terus dilarang
menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Kita harus jaga kesehatan. Gitu. Terus bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Gitu. Kenapa Pak? Gimana? Nah, keyakinan kelas itu bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Kalau di kelas 6A, saya menerapkan keyakinan kelas itu disimpan di dalam botol-botol yang di dekat pojok baca. Gitu. Jadi setiap kali anak melakukan suatu kehilapan, pasti kegaduhan, keanehan segala macam, kita tinggal apa keyakinan kelas, keyakinan kelasnya, gitu, coba dilihat lagi. Yang kamu buat keyakinan kelasnya dalam botol-botol itu apa? Akhirnya mereka tersadar kembali kalau kita membuat keyakinan kelas, gitu. Ya. Nah, selanjutnya penambahan materi di hukuman kamu semuanya dari 5 unsur jadi 8. Ya, perubahan jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan, menghukum. Penghargaan juga bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Ini pemberian penghargaan. Terus penghargaan juga dapat menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Gitu. Jadi ini antara hukuman dan penghargaan. Kalau penghargaan itu sebetulnya kita juga sering melakukan penghargaan itu kepada anak-anak kan, gitu, sering melakukannya. Tapi alangkah lebih baiknya penghargaan itu jangan bentuknya seperti kayak reward apa gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak memberikan reward, penghargaan, anak itu akan menurun kreativitasnya dan tidak mau lagi kalau nggak ada hadiah. Gitu. Gimana caranya mengapresiasikan saja melalui keyakinan kelas itu? Gitu. Kadang ada juga, guru ini mah sering ngasih sesuatu, misalkan mau diajar sama guru ini, tapi giliran guru yang baik itu tidak ada, ya, terus ganti guru lain, dia nggak mau belajar. Ya, apa? Berarti kalau saya lihat dari sini, apa namanya program pembiasaan baik kita Tetap, karena kan apresiasi. Jadi begini, saya terkait dengan hukuman ini tadi bisa sebelumnya, yaitu bahwa untuk penghargaan ini sebenarnya tidak harus digunakan oleh berat-beratan. Karena akan tadi si anak tadi akan bekerja akan maksimal jika dia ada rewardnya tadi di sebelumnya. Nah, makanya dengan adanya ini reward itu diganti dengan keyakinan, dengan niat. Kalau saya sudah berbuat baik, sudah karena saya berbuat baik itu karena niat saya baik. Jadi kalau pakai penghargaan aja, sudah dia positifnya sudah dapat. Tapi kalau pakai penghargaan, segala sesuatu saya betul kok. Seperti anak saya pribadi. Itu orang yang lagi buang sampah aja nggak lupa. Orang lain sendiri yang lupa ya, tapi nggak lupa. Padahal kalau misalnya kita tanya sampai kembali dibuang, nanti di sini banyak alat, baik penyakit itu lebih baik seperti itu. Tapi kebanyakan anak-anak kita yang justru kata tadi awalnya penghargaan tadi begitu tadi. Itu yang membuat menurunkan kualitas anak itu terhadap itu ribet tadi. Jadi ribet ini bisa menurunkan itu secara sangat signifikan. Jadi dengan program kita memberikan sebuah bintang itu istilahnya bentuk apresiasi kita, ya kan? Bintang, gitu, bintang-bintang. Kalau saya itu setuju, tapi coba kita kalau nggak ada bintang, pasti menurun juga kan kualitasnya. Makanya nanti ada pembiasaan melalui dari profil pelajar Pancasila itu. Nah, caranya. Gitu. Kan motivasi juga kan bisa dari eksternal itu. Kita tercipta dari eksternal bisa melakukan hal itu. Seperti kamu pintar. Ya, bisa kayak gitu. Kamu anak baik. Itu lebih bagus. Jadi pas nggak ada ribet itu anak masih senang. Masih sama. Masih dulu dibalik lagi kayak eksternal tadi. Di eksternal tadi ada paksaan, ada hubungan. Ya. Gitu. Tapi kalau internal itu melalui
dari dalam. Kalau kita tanya kita lagi. Kalau Dengan adanya bintang itu jadi ada paksaan siswa untuk kita imbangi gitu, kita imbangi dengan keyakinan kelas kita. Jangan menjadikan sebuah kebiasaan nantinya. Jika misalkan guru itu sering ngasih hadiah nih gitu kan, giliran gurunya nggak masuk, pas diajar sama guru lain dia nggak mau gitu, dan dia menagih janji itu, mana gitu. Saya kalau mau belajar ini biasanya sama Bu ini tuh dikasih permen, saya tinggal gitu. Nah, kalau bisa berbentuk apresiasi gitu kan. Tapi kalau yang sifatnya global nih kayak sekolah penggerak kan bintang. Kayaknya kalau bintang itu bukan suatu ini ya, misalnya kebanggaan gitu. Jadi kalau yang program ini itu bertolak belakang dengan yang kita lakukan selama ini. Iya. Iya, memang. Mungkin ini kedepannya lebih baik lah. Nah, jadi yang karena sekarang kita kita lakukan bisa lihat positif tanpa terbiasa kita sendiri yang menciptakan. Jadi hatinya itu dia sudah memiliki keyakinan dan nilai-nilai kebajikan tadi, profil pelajar Pancasilanya itu akan tercipta, karakternya itu akan tercipta. Jadi kayak karakternya itu memberikan edukasi ke anak-anak supaya menjaga kebersihan ini dalam karena menempatkan bintang. Kita kasih tahu ke anak-anak itu merupakan tanggung jawab. Nanti kalian kalau misalkan menjaga kebersihan apa yang nanti jadinya seperti apa kan gitu dari motivasi internal itu. Tapi saya kalau bersihkan ini saya itu nanti akan sehat kayak gitu. Ya, oke. Ya nggak apa-apa itu. Menurut saya nggak apa-apa. Menurut siapa ini? Saya juga lupa menurut siapa ini Pak. William Booth. Tapi di berbagai tapi jangan sama bapak dulu, bapak lagi semangat soalnya Pak. Ya sama-sama sih yang kemudiannya ada pemata yang lain kan. Kalau dia menyatakan kalau bisa, kalau menurut ini kan tidak dibolehkan. Tapi kalau di sekolah juga kalau kita umumkan aja juga sebetulnya sudah happy ya, sudah senang gitu. Tapi kan ya kita berproses lah gitu, karena nggak langsung blok menciptakan budaya positif itu. Gitu. Nah ini ada hubungan konsekuensi. Perbedaannya apa sih hubungan sama konsekuensi? Belajar nulis ya. Ada hubungan dengan konsekuensi. Kenapa Bu? Nulis. Akhirnya ketika dewasa dia untuk mengetahui kepada dulu. Belajar ketiga. Dia melihat, menulis, mendengar. Kalau dia sering menulis, mau nggak mau matanya melihat, jadi akan belajar dengan sendiri. Apalagi kalau tulisannya yang positif kita dengar ya. Oke. Nah ini tindakan guru. Misalkan contoh mencatat 100 kali di buku halaman saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada hukuman. Ini ada hukuman, ada konsekuensi. Perbedaannya itu apa? Hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya tiba-tiba gitu tanpa kesepakatan anak. Ya enggak? Peraturan itu semaunya kita. Nggak ada kesepakatan anak, tapi kalau konsekuensi itu ada kesepakatan anak. Kalau seandainya kamu terlambat, coba apa ininya gitu kan, yang harus kalian terima kayak gitu. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tapi kalau konsekuensi biasanya akan itu mudah menerima. Oh iya kemarin kan udah kesepakatannya kayak gitu, berarti konsekuensinya ya harus seperti ini dong kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya mau hukuman jangan tiba-tiba kan gitu. Jadi kita perlu kesepakatan anak supaya sama-sama tidak dirugikan. Ada 5 posisi kontrol.
Penghukum. Guru sebagai posisi penghukum seperti apa? Sering kayak gini? Oke, lanjut kita. Iya. Kalau kita sebagai penghukum ini dampaknya psikologisnya terganggu dendam sama gurunya. Posisi membuat merasa bersalah. Ya, kita ini seperti apa? Ya, seperti yang kedua. Semuanya ditahan. Mati-mati terus ya Pak. Kalau HP enggak. Sekarang posisi teman. Mana lagi? Posisi teman.
Ada yang pernah seperti ini? Posisi kawan-kawannya? Kita posisi sebagai pemantau atau monitor seperti apa? Iya. Ini posisi manajer, posisi lingkaran yang baik seharusnya. Balikan lagi keyakinan dia.
Oke, itu ya tadi videonya. 5 posisi kontrol sebagai guru ada 5, ada pendukung, ada merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan posisi yang disarankan adalah manajer. Karena untuk membimbing siswa agar mereka benar-benar meyakini kelas, meyakini pada diri sendiri, menghargai diri sendirinya, guru mengelola anak itu, ya. Oke, lanjut dan ini. Nah ini tadi ya penjelasannya, ciri-cirinya menghukum. Nah, tadi sudah ada pada video, mungkin bisa secara gambaran aja. Hasilnya memberontak dari menghukum, merasa bersalah, menyangkal kebohongan, ketergantungan, menyelesaikan diri bila diawasi, menguatkan pribadi juga sebagai manajer. Nah, yang ini sebagai tugas Apa konsekuensinya? Tidak
Kamu main game, kamu jadi sesuatu kesalahan. Tahu, kamu tahu. Masih siapa? Ketika masih, itu kalau angka itu sudah melakukan atau melanggar dan tidak masih pak. Ya, keyakinan apa? Ada tanggung jawab. Ini tanggung jawab tugas dari siswa. Penting. Nah, kalau misalkan angka kalau nanti apa yang dilakukan? Tidak mengulanginya lagi. Mengulangi apa? Ngobrol, nggak pakai. Mungkin nanti ke depannya kalau sudah memperbaiki kesalahan itu, Angga mau apa yang Angga akan dilakukan? Jadi apa? Jadi muridnya ikut, ya, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizwan dari siswa SD Tersebut. Saya senang sekali karena saya sudah membuang sampah tidak pada tempatnya. Saya diajak memperbaiki kesalahan yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang karena Ini saya penerapan saya terhadap anak saya di kelas 6A. Ini penerapan saya terhadap anak kelas 6A. Suaranya memang agak bising ya. Suaranya memang kurang terdengar ya. Iya, ada teks kamera ini sebelumnya. Ada. Ya, yang pertama. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama stabilkan identitas apa salahnya, gitu kan? Terus memvalidasi kesalahannya. Kalau memang sudah melakukan kesalahan, artinya ya kan, itu baik atau enggak. Gitu. Nah, setelah melakukan yang salah, validasi kesalahan, keyakinan yang harus kita terapkan. Seperti itu. Ya, ini contoh. Oh iya. Ini ngobrol ceritanya mengajar matematika tentang lingkaran, yang lain mendengarkan gitu. Tapi ada satu anak yang paling lucu nih, bernama Nura, itu ngobrol sendiri dengan temannya, kayak gitu. Itu ngobrol terus tanpa memperhatikan gurunya. Kemudian saya melakukan segitiga restitusi terhadap si Angga ini. Nah, ini saya nanya, kenapa kamu ngobrol, kayak gitu, tanya baik-baik.
Jadi mahasiswa itu sekarang dia pasti perhatian penanganan dalam beberapa kasus di sekolah. Kalau dengan kasus ketiga diskusi, diharapkan mudah. Nah, tadi di sini kita sudah menyatakan keyakinan kelas. Oke, cukup ya. Saya CNNN. Juara pertama oleh Bu Herlina. Juara kedua Bungutan. Juara ketiga Bapak. Oke, terima kasih. Bulanku belum bisa masuk. Oke. Sekarang Bapak Ibu masuk untuk kita refleksi sebagai ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Mungkin itu materi semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kita di sini saling sharing sama-sama ya. Tapi di akhir nanti Bapak Ibu mesti refleksi ya. Nanti saya akan share linknya berupa Padlet. Nanti Bapak Ibu di situ isi refleksinya sebagai bukti. Nanti saya akan screenshot bahwa Bapak Ibu sudah merefleksikan ini kehadirannya ya. Cukup sekian dan terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, pemberitahuan, memberikan informasi yang salah. Saya mohon maaf dan mungkin Bapak Ibu bisa mengoreksinya kembali dengan pengetahuan yang Bapak Ibu gali. Kayak gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tanganku. Ngek apa? Rock ngek dor. 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 Rock ngek dor.